Hai guys, tampaknya indeks mata uang dolar dan USDT dominance itu mengalami pembalikan arah dan kita bisa lihat dari kondisi uptrend ini yang sudah di break baik di chart indeks mata uang dolar dan juga USDT dominance. Kita akan lihat analisa teknikalnya, ada juga Bitcoin seperti biasa, analisa orang lain, dan ada juga white paper mengenai Web3 yang dipublikasikan oleh Beijing, analisa on-chain, dan Crypto Fear and Greed Index. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily-nya. Kemarin close dengan merah, ada 4 hari berturut-turut close dengan merah. Hari ini dimulai dengan sedikit kenaikan dan kita masih berada di dalam pola parallel channel ini. Dari indikator sendiri untuk RSI belum kelihatan bullish untuk daily-nya, tetapi dari MACD masih mengarah ke atas. Di time frame yang lebih kecil itu kelihatan kalau kita sudah mulai bullish untuk jangka waktu pendek, di mana ada bullish divergence yang terbentuk di time frame 4 jamnya dan 1 jamnya. Kalau kita sambungkan low yang ada di sini dengan yang ada di sini, dan kita sambungkan dengan yang ada di RSI, maka ini akan menunjukkan kalau ada penguatan RSI ketika harga Bitcoin itu sempat ke 26.500 tadi. Akan ada potensi untuk terjadi bullish crossover juga di MACD-nya. Ini akan membuat secara jangka panjang akan naik dulu untuk harga Bitcoin. Dari harga Bitcoin sendiri, dia masih berada di dalam pola channel ini setelah kemarin sempat menyentuh daerah tengah daripada parallel channel ini yang berfungsi sebagai support. Kalau kehilangan support ini, maka akan ada potensi untuk ke bawah ke 25.200 dan 24.600-an. Tapi kita lihat ini ada penguatan dari RSI-nya dan kemungkinan akan naik dulu secara jangka pendek. Berita bagus untuk Bitcoin, di mana ini tampaknya USDT dominance dan indeks mata uang dolar itu mengalami pembalikan arah. Kalau kita lihat untuk USDT dominance, di time frame daily-nya itu memang kelihatan sideways, tetapi di time frame yang lebih kecilnya itu terjadi break structure. Jadi ketika harga USDT dominance ini itu mengalami kenaikan seperti ini, itu terbentuk bearish divergence di sini, kemudian dia mengetes juga daerah supply zone ini. RSI ketika USDT dominance ini naik, dia mengalami penurunan, ini adalah bearish divergence, kemudian terjadilah penurunan ke bawah ini yang break structure daripada garis yang ada di sini. Dan kalau misalnya kita hubungkan, terjadi retracement sebentar untuk USDT dominance tersebut, dia naik sampai ke daerah atas ini, retest, dan tampaknya ada penjualan atau penurunan USDT dominance yang cukup signifikan di daerah atau candle yang satu ini. Kalau misalnya berhasil claim di atas ini, maka itu akan bagus untuk USDT dominance, buruk untuk Bitcoin. Tapi tampaknya ini setelah 2 kali meretest daerah resistance ini, maka lebih berpihak kepada bear untuk USDT dominance. Ini akan baik untuk Bitcoin. Di saat yang bersamaan juga, indeks mata uang dolar setelah pengumuman deal debt ceiling yang disahkan kemarin, sekarang kita bisa melihat indeks mata uang dolar yang menurun setelah dia break daripada garis uptrend ini. Terbentuk bearish divergence yang sangat jelas sekali ketika dia melakukan kenaikan di sini, dan ini adalah RSI yang sangat turun drastis ketika dia mengalami kenaikan di sini. Ini mengakibatkan sell off atau perlemahan mata uang dolar terhadap mata uang lainnya secara umum. Kita lihat dia sudah break structure. Kalau kita ubah sedikit, misalnya kita ambil support yang paling bawah, maka ini juga telah break structure ke bawah. Ini akan bagus untuk Bitcoin. Kelihatan juga di indeks saham Amerika Serikat itu mengalami dalam posisi naik, dan emas juga dalam posisi naik. Jadi seharusnya akan berdampak positif atau bullish untuk Bitcoin ya. Belum terlalu kelihatan karena masih baru saja membuat lower low tadi pagi, tetapi dari secara jangka pendek ini kelihatan bullish untuk Bitcoin. Kita akan melihat untuk analisa orang lain, ini dari Mustache. Kalau misalnya S&P 500 kelihatan bullish, seharusnya Bitcoin juga melakukan yang sama. Di mana S&P 500 ini melakukan breakout dari 1 tahun broadening wedge ya, yang mengarah ke bawah. Berhasil melakukan retest, ada inverse head and shoulder, kemudian akan ada weekly candle pertama yang bisa close di atas SMA 100. Jadi kalau kita lihat, ini adalah pola
broadening wedge yang descending yang mengarah ke bawah. Ini merupakan pola yang bullish, tetapi selama berada di dalam pola ini masih dalam posisi yang bearish, tetapi sudah berhasil breakout daripada ini di awal tahun 2023, kemudian retest itu di sekitar bulan Maret, dan bisa naik sampai sekarang, itu bahkan berada di atas garis 100 SMA ini. Pola inverted head and shoulders ini target besarnya itu belum tercapai, itu bisa sampai ke 4.600 kalau saya lihat secara kasar. Dan tentu saja Bitcoin cenderung untuk mengikuti pergerakan harga saham ya, karena Bitcoin dengan saham itu berbanding lurus. Bullish untuk Bitcoin tahun ini dan tahun depan. Dan kita akan melihat untuk on-chain analisis Bitcoin, namanya adalah Realized Cap Hodl Waves, di mana ini ada perbandingan antara holder yang experience dengan demand yang baru. Di chart 1 bulan sampai 3 bulan, 1 minggu 1 bulan, 1 hari 1 minggu, kita bisa melihat grafik yang ada di sini yang di bawah ini. Dan kemudian yang warna hitam ini adalah harga Bitcoin, di mana setiap kali grafik warna orange merah ini itu mulai naik, maka itu mengindikasikan kalau harga Bitcoin juga akan cenderung naik. Sebelumnya itu ada cycle low yang dicapai yaitu 11,5%, tapi nilai sekarang adalah 21,4%, terjadi kenaikan 86%. Ini mensuggest atau mengindikasikan ada transfer uang dari holder-holder yang berpengalaman ke demand-demand yang baru. Jadi ada orang-orang yang mulai beli Bitcoin, dan ini adalah fenomena yang terjadi di titik infleksi atau titik pembalikan arah. Jadi kita sudah mencapai bottomnya itu di harga 15.500-an, itu merupakan titik terendah daripada grafik merah orange ini. Kemudian dari situ kita dalam posisi naik, ini memulai cycle yang baru. Kondisinya mirip dengan yang di tahun 2016, di mana kita berada di titik rendah seperti ini, kemudian kita perlahan-lahan naik dari situ. Melihat chart on-chain analysis ini, itu bisa memberikan kita gambaran secara jangka panjang kalau harga Bitcoin di saat-saat sekarang ini itu cenderung untuk murah, relatif murah, dan akan terapresiasi atau naik harganya itu selama beberapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Kalau kita mengikuti analisa on-chain ini, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu, kalau kita melihat Crypto Greed and Fear Index untuk Bitcoin, ini adalah rentang waktu 1 tahun, jadi sekarang sampai setahun sebelumnya, di mana posisi sekarang itu ada di 50. Cara menggunakan Crypto Fear and Greed Index itu bagaimana? 50 itu berfungsi sebagai resistance atau support, ya, di mana sekarang Greed and Fear Index-nya itu berhasil bertahan di atas 50 ini, jadi mirip seperti dengan RSI. Lihat ini selama sebulan terakhir ini harganya itu berada di atas 50. Ini merupakan hal yang bullish. Beda halnya ketika yang ada di sini, ketika indeksnya itu masih dalam posisi sangat bawah seperti ini di Juni 2022. Nah, ketika naik itu sampai ke daerah 50, itu cenderung akan terjadi sell off dulu atau penurunan harga Bitcoin, akan rejected dulu dari sini, karena sekali lagi ini daerah 50 itu berfungsi sebagai support atau resistance. Pasti akan ada rejection dulu. Kita lihat benar, kemudian turun, dan perlahan-lahan mengumpulkan energi lagi, kemudian berhasil naik di atas daripada 50, tapi gagal, rupanya ada sell off di Maret, tetapi bisa naik lagi dan berusaha bertahan di atas 50. Berada di atas 50, kalau baru-baru berada di atas 50, itu berarti awal-awal bull ya. Kalau pertama kali mencapai daerah extreme greed 90, itu adalah kemungkinan mau memulai gerakan parabolik untuk Bitcoin. Jadi posisi kita itu masih cukup awal untuk harga Bitcoin. Lihat saja greed indeksnya itu berada di 50 ya. Biasanya puncak siklus itu akan menunjukkan sekitar 90 lebih untuk indeksnya. Disitulah waktu kita untuk menjualnya. Dan ini ada white paper mengenai Web3 yang dipublikasikan dari Beijing mengenai antisipasi 1 Juni di Hong Kong, di mana Hong Kong baru saja membuka investor retail boleh membeli koin-koin pilihan di exchange di Hong Kong. Merupakan hal yang sangat bullish sekali secara jangka pendek dan jangka panjang juga. Di mana si Z ini menerima beberapa foto daripada white paper ini. Ada banyak sekali tulisan mengenai NFT, VR, AI, Metaverse, dan lain-lain.
Ada juga beberapa perusahaan China yang disebutkan seperti ByteDance. ByteDance ini adalah perusahaan internet China dengan penghasilan 80 miliar dolar, jadi ini adalah perusahaan yang sangat besar sekali. Ada juga JD, jadi kalau di Indonesia JD ID. JD ini merupakan marketplace retail terbesar di China ya, masuk dalam Nasdaq 100 dan Fortune Global 500. Ada juga Baidu. Baidu ini merupakan Google-nya China, jadi kalau mau search apa-apa, itu semuanya lewat Baidu. Jadi Baidu punya semua data searchingan orang-orang China. Merupakan perusahaan yang sangat besar juga ya, namanya juga Google-nya China. Dan mereka memiliki section mereka sendiri di white paper ini. Gavin Wood, co-founder daripada Polkadot, dan Beeple ini yang membuat NFT yang harganya waktu itu dijual 69 juta dolar, disebutkan juga di white paper ini. Web3 di semuanya. Dan kelihatan juga dari sini ini adalah Wang 3.0, ini adalah Web3, tulisan Web3 itu sendiri. Dari sini kelihatan dengan simple kalau NFT, VR, AI, Metaverse itu menjadi arah dan tujuan negara China sendiri. Jadi ada potensi dari koin-koin kripto yang related dengan Metaverse, NFT, VR, AI ini ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau invest, pastikan searching atau research soal fundamentalnya terlebih dahulu mengenai koin-koin yang related dengan ini, karena agar bisa memaksimalkan potensi cuan yang bisa didapatkan, sekaligus juga ikut numpang narasi yang akan dibawa oleh China ini. Karena tentu saja kalau misalnya mereka ngomongin soal ini, maka mereka pasti akan menggembar-gemborkan, mungkin juga akan mendanai proyek-proyek yang berkenaan dengan NFT, VR, AI, Metaverse ini, mungkin di negara mereka, di Hong Kong juga, dan pasti akan ada imbasnya kepada koin-koin yang related sama ini. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.